Pemirsa, seorang pemuda ditemukan tewas di area pemakaman umum di Bilangan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Rupanya, korban dihabisi oleh seorang pembunuh bayaran yang diotaki oleh seorang wanita penyuka sesama jenis. Pelaku utama, seorang lesbi, cemburu terhadap korban FF karena korban menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan bayaran. Saat ditemukan, pria bernasib naas ini tergeletak di jalan setapak pemakaman di antara batu-batu nisan. Tubuhnya bersimbah darah. Tim identifikasi Polres Metro Jakarta Selatan yang datang ke lokasi penemuan mendapati 2 luka tusuk di tubuh korban. Ya, dari hasil visum dan pemeriksaan kita bahwa kita mendapatkan 2 tusukan di area perut ya dan di bawah rusuk. Diketahui pula sepeda motor yang ditumpangi korban dan uang sebesar 2 juta rupiah milik korban juga raib. Korban diketahui bernama Vicky Firlana, warga Jalan Hang Lekir 2, RT 10 RW 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jasad Vicky pertama kali ditemukan oleh kekasihnya Hilda yang saat itu hendak pergi ke pasar untuk belanja sayur. Saya belum lihat sih, cuman dia bawa uang 2 juta lebih, handphone, motor baru, motor yang mahal. Yang tidak ada barangnya apa aja, Mbak? Semuanya kayaknya nggak ada deh. Ya. Berarti ada mungkin dugaan dendam pribadi kah atau permasalahan di luar sana, Mbak, sama orang lain, Mbak? Ada dugaan sebenarnya nggak, Mbak, ke sana, Mbak? Sedikit curiga sih ada, Mas. Mengarah ke siapa, Mbak? Ke temen sih, temennya dia. Masalah motor sih. Untuk keperluan penyelidikan, jasad korban kemudian dikirim ke Rumah Sakit Fatmawati untuk diotopsi. Berawal dari laporan masyarakat ya, karena memang di wilayah pemakaman dan kebetulan itu merupakan akses masyarakat melakukan aktivitas secara rutinitas. Kemudian pada subuh hari itu ada yang melihat ada sesosok manusia yang tidak bergerak. Kemudian mungkin setelah dipastikan bahwa itu mayat atau orang yang sudah meninggal, kemudian dia melaporkan kepada pihak polisi. Jadi pada saat kita mendatangi TKP, kemudian kita melakukan olah TKP, kemudian lidik awal, ada beberapa saksi di seputaran pemakaman itu, tidak jauh dari pemakaman itu ada seorang teman atau pacar daripada korban. Kemudian dia memberikan keterangan bahwa dia mengenal korban. Kemudian dari situ kita melakukan investigasi lebih lanjut. Tak berselang lama, polisi meringkus 2 pemuda yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan. Masing-masing Dani Ramadan dan satu lagi berinisial MYL. Keduanya terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha melawan. Pada saat kita melakukan pengembangan penyelidikan, kita menemukan pertama itu saudara DR ya.
Dan Saudara itu kita melakukan penangkapan yang mana dia berperan ikut mencari teman dia yang melakukan eksekutor DR ini ya. Dia juga membantu memegang daripada korban sebelum dilakukan eksekusi oleh teman dia yang satu lagi. Kasus pembunuhan ini terus dikembangkan. Sampai akhirnya, polisi kembali meringkus seorang wanita yang diduga kuat sebagai otak pelaku. Lely Mawali, wanita tomboy inilah yang menjadi otak pelaku pembunuhan Vicky Firlana yang mayatnya ditemukan di sebuah jalan setapak di TPU Kober, Jalan Ulu Jami Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Lalu siapa sebenarnya Lely? Dan apa hubungannya dengan korban? Vicky Firlana, korban pembunuhan yang mayatnya ditemukan di tempat pemakaman umum Kober, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dihadang dan dihabisi setelah pulang berkunjung dari rumah kekasihnya. Vicky terkapar setelah 2 tusukan gunting menyasar bagian dadanya. Pelaku utama, seorang lesbi, cemburu terhadap korban FF karena korban menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan saksi. Pemuda bernama Vicky Firlana, warga Jalan Hang Lekir 2 RT 10 RW 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, ditemukan tewas terbunuh. Rupanya korban dihabisi oleh 2 orang pembunuh bayaran yang diotaki oleh seorang wanita yang memiliki orientasi seks menyimpang. Peristiwa ini bermula pada Kamis 10 Februari 2022 dini hari. Saat itu, Vicky berkunjung ke rumah kekasihnya Hilda yang berlokasi di area pemakaman Kober, Jalan Ulu Jami Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kamis pagi, Vicky pun berpamitan pulang dengan mengendarai sepeda motor. Ternyata di ujung jalan keluar pemakaman sudah ada Lely Mawali, Dani Ramadan, dan MYL. Vicky pun langsung disergap oleh Dani dan ditusuk dengan menggunakan gunting oleh MYL. Vicky terkapar. Sepeda motor dan uang tunai 2 juta rupiah miliknya kemudian dibawa lari pelaku. Otak dari pembunuhan tersebut, pelaku tersebut adalah saudari LM yang sudah kita amankan juga. Kemudian keterangan-keterangan dari saksi, kemudian dari pihak pelaku, dan keterangan sudah kita ambil bahwa motif sementara yang disampaikan adalah akibat ada rasa cemburu karena dia pasangan daripada pelaku LM sebagai seorang perempuan dengan pacarnya korban juga perempuan, ada sedikit cemburu, dan juga ada masalah terkait utang piutang yang menjadi motif dan keterangan yang diberikan pihak pelaku. Otak pelaku ini menjanjikan 2 juta tadinya dan sudah memberikan masing-masing 500.000 kepada kedua pelaku.
Barang bukti yang kami sita diantaranya saat itu motor yang digunakan pada 2 eksekutor itu, kemudian mobil yang dipakai oleh otak daripada pembunuhan tersebut. Ketiganya ini sudah bisa dipastikan akan mendapat ganjaran hukuman yang cukup berat. Pasal yang kita kenakan yaitu 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nanti rangkaian itu juga kita akan menggunakan pasal 340 karena ini bagian dari perencanaan untuk melakukan pembunuhan. Rupanya antara Vicky Firlana, Lely Mawali, dan Hilda saling kenal. Mereka kerap bermain bersama dengan beberapa teman lainnya. Bahkan Vicky mengenal kekasihnya Hilda dari Lely. Ternyata siapa sangka perkenalannya dengan Hilda membawa petaka bagi Vicky yang sehari-hari bekerja sebagai asisten koki di sebuah restoran di Bilangan, Jakarta. Untuk mengetahui lebih dalam soal hubungan antara ketiganya, kami pun menyambangi tempat tinggal Vicky Firlana. Kami pun bertemu dengan Imam Saputra, sepupu korban. Imam kemudian menceritakan bagaimana awal mula keluarga menerima kabar yang cukup menyesakkan dada. Saya dapat info itu sekitar jam 4, ya subuh lah, 4:30. Itu dapat info dari temennya si almarhum. Karena ada kejadian Vicky meninggal di TKP Kober itu. Dari pertama datang saya lihat hanya bisa dari jauh ya. Dari jauh karena kan ada polisi yang jaga, nggak boleh masuk, walaupun bapaknya juga nggak boleh masuk. Saya lihat dari jauh ada banyak darah di perut ya. Udah itu aja sih, saya nggak kuat juga lihatnya. Imam sendiri tak menyangka kalau otak pelaku pembunuhan adik sepupunya itu adalah Lely. Yang pasti pertama kaget ya, mereka kan saling kenal gitu, kok bisa tega gitu di adik sepupu saya dihabisin seperti itu. Terus ya kalau nggak ada motif asmara, apalagi nih, pasti yang gitu dia, karena dia tahu mereka ini suka sama jenis. Mungkin marahnya di situ mungkin. Lalu siapa sebenarnya Lely dan mengapa wanita beranak satu ini bisa menjadi seorang penyuka sesama jenis? Imam sempat mengisahkannya kepada kami. Orang-orang ini memiliki posesifnya lebih tinggi. Begitu mereka mendapatkan pelaku utama, seorang lesbi, cemburu terhadap korban FF karena korban menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan saksi HN. Lely Mawali, otak pelaku pembunuhan terhadap Vicky Firlana. Secara ekonomi, wanita beranak satu ini memang lebih dari kawan-kawan yang biasa bermain dengannya. Menurut keterangan yang kami dapat, Lely merupakan anak juragan kontrakan. Dan rupanya, sudah 9 tahun ini, ia menjalin hubungan asmara sesama jenis dengan Hilda, kekasih Vicky. Sebenarnya Vicky pun tahu kalau antara Lely dan Hilda ada hubungan asmara. Infonya tuh udah kurang lebih 9 tahun ya dia pacaran sama si Lely ini, si Hilda. Dari keluarganya juga dibantu sama Lely, dari si Dalang ini. Mungkin ya itu ponakan saya semenjak putus dari cewek yang pertama. Mungkin
ketemu dengan si Hilda ini, lama-lama pasti ada rasa mungkin. Ya akhirnya kecantol juga tuh si adik sepupu saya sama si Hilda ini. Mungkin si Leli agak marah deh kayaknya. Dari cerita Imam, awalnya Leli wanita normal. Perilaku seks menyimpang Leli muncul ketika ia dikecewakan oleh seorang lelaki yang telah menghamilinya. Menyikapi kasus ini, psikolog forensik Reza Indragiri Amril punya pendapat sendiri. Saya bayangkan bahwa orang-orang ini memiliki rasa kepemilikan atau posesifnya lebih tinggi. Begitu mereka mendapatkan pasangan, maka pasangan itu akan mereka ikat sekuat-kuatnya karena toh memang mencarinya saja sudah susah. Karena mencarinya saja sudah susah, maka yang memang harus dijaga dengan seketat mungkin. Nah, alhasil ketika ada kemudian pihak lain yang mencoba mengganggu interaksi semacam itu, apalagi ternyata dilakukan oleh orang yang heteroseksual, maka rasa posesif itu dalam waktu sekejap berubah menjadi kecemburuan, menjadi amarah, menjadi dorongan-dorongan kekerasan yang juga sangat hebat. Posesifnya kuat, agresifnya juga jadi hebat. Nah, sampailah kemudian terjadi peristiwa tragis sedemikian rupa. Dari beberapa kasus, tak jarang seseorang yang memiliki perilaku seks menyimpang memiliki perilaku yang begitu kejam ketika merasa terusik. Sebut saja Rian Jombang yang telah menghabisi sejumlah pria yang menjadi teman dekatnya. Lalu apa yang menyebabkan seseorang bisa memiliki perilaku seks menyimpang? Saya yakin sepenuhnya bahwa perilaku dan orientasi seksual menyimpang adalah produk dari proses belajar yang salah. Jadi di dalam psikologi ada mazhab kedua yang disebut sebagai mazhab behavioristik. Ada juga menyebutnya sebagai mazhab kognitif behavioristik. Mazhab dalam psikologi ini berasumsi bahwa setiap perilaku manusia, termasuk perilaku abnormal manusia, tak lain tak bukan adalah hasil dari proses belajar. Nah, dengan berpatokan pada asumsi di dalam mazhab itu, maka kita bisa pahami bahwa orientasi dan perilaku seksual yang disebut masyarakat menyimpang juga tak lebih tak kurang adalah hasil dari proses belajar yang keliru. Belajar tentang bagaimana memiliki ketertarikan seksual, bagaimana mengekspresikan kebutuhan seksual dengan cara-cara yang keliru. Bisakah mereka disembuhkan? Tentu saja bisa. Caranya, berikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk belajar kembali. Tapi belajar dengan cara yang normal. Kalau tadi sebelumnya terbentuknya orientasi dan perilaku seksual yang masyarakat pandang menyimpang itu adalah hasil dari proses belajar yang salah, maka sekarang harus diberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar secara benar. Baik itu pendekatan psikologis, pendekatan agama tentu saja, ini sangat penting, pendekatan pengasuhan dari orang tua, pendekatan sosial dan seterusnya. Saya yakin bisa disembuhkan, bisa dinormalkan. Tempat pemakaman umum Tanah Kusir adalah tempat peristirahatan terakhir Vicky Firlana. Pemuda yang tewas di tangan wanita penyuka sesama jenis ini dimakamkan satu liang dengan ibundanya. Tak ada lagi canda tawa Vicky. Tak ada lagi orang yang biasa menghibur keluarga di rumah. Kalau harapan keluarga yang pasti si pelaku ini bertiga dikasih hukuman yang setimpal ya. Karena nyawa adik sepupu saya hilang, udah nggak bisa balik lagi, hukuman mati lah paling. Hukuman mati kalau bisa saya ikut nembak juga. Tapi nggak mungkin. Selamat jalan Vicky Firlana. Semoga tenang di alam sana. Pemirsa, 30 menit sudah kami menemani Anda. Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi semua orang. Sampai jumpa pekan depan.